Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas administrasi pemerintahan daerah dosen pengampu Dr. Hendrika SHI MSI, disusun oleh saya sebagai Nova Risnaldo. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah sistem pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang merupakan bentuk implementasi demokrasi. Sejak tahun 2005, pilkada dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan sistem pemilihan tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Proses ini melibatkan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara yang diawasi oleh KPU dan Bawaslu. Jadi dulu tuh sistem tuh dipilih oleh DPRD, sekarang rakyat memilih langsung. Selanjutnya, materi yang kedua adalah ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama adalah kelayakan calon. Calon kepala daerah harus memenuhi syarat tertentu seperti usia minimal, tidak pernah terpidana, dan sehat jasmani serta rohani. Yang kedua adalah proses pencalonan. Calon dapat diajukan oleh partai politik atau sebagai calon independen. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting dalam penjaringan calon. Yang ketiga adalah pelaksanaan pilkada harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Materi selanjutnya adalah materi sistem kepartaian dalam kepala daerah. Sistem kepartaian dalam pilkada sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Partai politik berfungsi sebagai pengusung calon kepala daerah dan memiliki peran penting dalam proses pencalonan. Dalam banyak kasus, calon kepala daerah yang diusung oleh partai lebih memiliki peluang untuk menang dibandingkan calon independen. Selain itu, partai politik juga bertanggung jawab untuk melakukan kampanye dan mobilisasi pemilih. Selanjutnya adalah materi tentang calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon independen dapat ikut serta dalam pilkada dengan memenuhi syarat yang ditentukan, seperti mengumpulkan dukungan dari masyarakat dalam bentuk tanda tangan. Meskipun memiliki peluang untuk berkompetensi, calon independen sering menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan dukungan massa dibandingkan dengan calon dari partai politik. Contohnya kemarin Darmakun di Jakarta. Ketentuan pidana pilkada. Ketentuan pidana terkait pilkada diatur untuk menjaga integritas proses pemilihan. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana meliputi: yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Pejabat publik yang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dapat dikenakan sanksi. Yang kedua adalah kecurangan. Tindakan kecurangan dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara juga dapat dikenakan pidana. Yang ketiga adalah politik uang, praktik manipulatif atau suap kepada pemilih dalam kelas dan dapat berujung sanksi pidana bagi pelaku. Ya, materi terakhir. Materi terakhir adalah tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Beberapa poin penting dari aturan ini meliputi: yang pertama adalah penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pilkada harus dilakukan oleh KPU dengan pengawasan dari Bawaslu. Tahapan pemilu mengatur tahapan mulai dari pendaftaran calon hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Yang ketiga adalah sanksi bagi pelanggaran, menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran selama berproses pemilihan langsung. Dengan memahami berbagai aspek ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pilkada yang bersih dan adil. Kesimpulannya adalah pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan proses demokrasi yang penting, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Beberapa aspek dari kunci pilkada ini meliputi: yang pertama adalah sistem pemilihan. Pilkada dilaksanakan secara langsung, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka dengan cara yang transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah ketentuan umum. Calon kepala daerah harus memenuhi syarat tertentu dan melalui proses pencalonan yang diatur secara ketat.
baik oleh partai politik maupun calon independen. Yang ketiga adalah peran partai politik. Partai politik memainkan peran sentral dalam pencalonan dan kampanye, meskipun calon independen juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan memenuhi syarat dukungan masyarakat. Yang keempat adalah ketentuan pidana. Untuk menjaga integritas pilkada, terdapat ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi pelanggaran, seperti penyalahgunaan wewenang, kecurangan, dan praktik politik uang. Yang terakhir adalah regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 memberi kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan pilkada, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan. Secara keseluruhan, pilkada merupakan manifestasi dari demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pemilihan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada sangat penting untuk menciptakan proses pemilihan yang adil dan bermartabat. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan bersama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.